Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, ketemu lagi dengan Bapak pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita pada hari ini yaitu kompetisi dalam kebaikan. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian harus membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebarkan kebaikan dan penegak keadilan, meskipun kepada diri sendiri dan keluarga, apalagi kepada pihak lain, penengah perselisihan, serta menjadi barometer kebaikan untuk semua. Isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. 1. Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya, dan zat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, putuskan perkara sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu.
Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan melebihi mereka. Yang kelima, melalui ayat ini umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi maksimal dalam bekerja, santun bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariat dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik terdahulu maupun masa kini. Umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam memiliki syariat dan manhaj untuk hidup pada masanya, dan umat Nabi Muhammad SAW pun demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat dan berlaku sepanjang masa. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki menjadikan semua manusia satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama. Itu tidak dikehendaki, tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih, sehingga wajar ada pertanggungjawaban. Yang kedelapan, melalui kebebasan memilih ini, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide, gagasan, dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidup yang dijalaninya. Yang kesembilan, jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jangan berkutat kepada perbedaan, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kematian. Dan di akhirat nanti, semua perselisihan itu akan dibuka secara jelas, dan segala hakikat kebenaran akan diungkap, sehingga nampak siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang ke-10, perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunatullah. Itu pun bagian dari rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak perlu berselisih dan bersilang sengketa karena perbedaan. Terpulang kepada masing-masing pribadi, kelompok, masyarakat, bangsa, umat, bahkan agama yang berbeda untuk berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga nampak jelas siapa yang unggul dan berkualitas. Pembahasan kita Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 yang masih mengkaji berkompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Ditinjau dari asbabun nuzulnya surah Al-Baqarah ayat 148 ini masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144 yang menerangkan tentang menghadap ke Masjidil Haram sebagai arah kiblat. Berdasarkan paparan surat Al-Baqarah ayat 148 ini dapat disimpulkan, yang pertama, semestinya umat Islam selalu berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja sepanjang tidak mengganggu akidah, karena berbuat baik kepada orang lain pada hakikatnya berbuat baik untuk diri sendiri. Yang kedua, mengupayakan kemaslahatan umat disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Yang ketiga, jadilah penyuluh bukan hanya pintar memvonis, jadilah model sebagai uswah bukan menjadi pengecam, dan jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Quran Surah Al-Fatir ayat 32.
masih termasuk dalam kajian berkompetisi dalam kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Quran Surah Al-Fatir ayat 32. Menzalimi diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya, dan pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Pembagian tiga kelompok tersebut menurut Mustafa Al-Maraghi, salah satu pakar tafsir, dapat diungkapkan dengan pengertian, yaitu yang pertama, orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Al-Quran dan terlalu senang menuruti kemauan nafsunya, atau orang yang masih banyak amal kejahatannya dibandingkan amal baiknya. Kemudian yang kedua, orang yang seimbang antara amal kebaikan dan kejahatannya. Kemudian yang ketiga, orang yang terus-menerus mencari ganjaran Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal kebaikan. Berdasarkan kajian Quran surat Al-Fatir ayat 32 tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, setiap mukmin harus berikhtiar mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memberi motivasi kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik, bahkan berkompetisi dan bersaing secara sehat dalam kebaikan kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, kebebasan menempuh jalan hidup yang kompetitif antara pribadi dan umat. Hanya setiap pilihan itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, umat Islam sebagai umat pilihan atau unggul tidak banyak memberi manfaat jika tidak dibarengi kualitas amal, akhlak, dan ilmu dari masing-masing pribadi muslim. Yang kelima, saat ini kita sebagai umat Islam banyak disoroti pihak lain tentang keunggulan nilai dan ajaran Islam berhadapan dengan nilai-nilai modernitas, sementara di sisi lain citra Islam sendiri kurang bagus akibat pula oknum yang membajak kebaikan Islam. Karena itu, marilah setiap pribadi muslim harus berkompetisi sesuai profesi masing-masing, sehingga Islam itu benar-benar unggul dan kompetitif. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Bapak kepada kalian, jangan pernah melupakan sholat 5 waktu, sholat duha dan membaca Al-Quran, serta tingkatkan ibadah sunnah lainnya. Dan jangan lupa di setiap saat membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.